Halo guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini ada narasumber mau cerita tentang pengalaman waktu kecilnya. Semasa kecil sampai sekarang ada akibatnya. Wow, akibat apa? Dan masalahnya apa? Langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo Mas. Halo Mbak. Siang. Apa Siang. kabar? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Namanya siapa? Nama saya Rehan Ramadan. Panggil aja Rehan. Oh, gue manggil lu Rehan. Rehan aja ya. Oke. Ya. Umur berapa nih? Umur baru 20. 20. Mau OTW 21 nanti tanggal 12. Wih, 12 ini? 12 Desember ini, Oh, 21. iya. Udah kalau gitu gue orang pertama lah ya yang bilang selamat ulang tahun. makasih, Walaupun belum ya. Ya enggak apa-apa lah, mesti Iya. hari lagi. Kegiatan lu apa nih? Gue kegiatan sebagai mahasiswa sama ya main musik aja lah. Itu aja. Nyeni ya. Nyeni aja ya, betul. Oke. Punya cerita apa nih? Oh, ya punya cerita yang benar-benar kayak ya dibilang sedih tapi gimana, tapi ya istilahnya buat nerima tuh susah dulu. Oke. Dulu gue waktu masa kecil gue bilang seneng enggak, sedih juga enggak lah, setengah-tengah. Jadi dulu bokap itu pemborong rumah lah. Apa sih bahasa kerennya? Development ya. Itu development tapi tersandung masalah, sedikit masalah. Cuman cara beliau menghandle masalahnya itu agak salah. Di waktu gue umur 5 tahun gue nyaksiin kekerasan gitu, karena waktu itu belum mengerti kan ya. Cuman sering berjalannya waktu kok kayaknya di umur gue yang sekarang ini ngebekas gitu, nggak hilang. Oke, tadi lu bilang bokap lu mengalami masalah. Iya. Masalahnya tuh apa? Masalahnya itu kayak ya namanya orang bisnis ya, kayak ada hutang piutang lah itu istilahnya. Dan yang nagihnya itu selalu ke rumah. Dan yang nerima ya, atau yang apa sih namanya ya, yang terima si penagih. Iya, ini mama saya. Nyokap. Nyokap. Nah, nyokap itu nyamperin tuh ke tempat bangunannya istilahnya. Nah, di situ ada bokap tuh. Ditanya nih maksudnya apa, kok nggak pernah jujur, ngambil barang sekian kok normal nominalnya segini harganya. Ya udah cekcok mulut, emosi, kesut emosi apa gimana nggak tahu, ditendang lah Nyokap lo ditendang sama bokap. Iya. Di itu lokasi itu. Di lokasi. Jadi ngobrol nih, masuk ke rumah yang belum jadi gitu, baru diubinin doang. Duduk ngobrol segala macem, nyokap dia nangis maksudnya apa gini. Mungkin bokap emosi, stres apa gimana. Kan duduknya selonjoran gini kan ya, kaki lurusin, disepak kayak bola tuh kaki. Itu ada lu di situ? Ada, gue nyaksin. Terus situ gue langsung refleks, ujung gue tuh almarhum bokap lo. Iya, gini. Jadi gue ditabuk apa gimana deh, lupa. Karena nangis. Posisinya pada saat itu lu masih umur 5 tahun. Iya, cuman itu yang bisa gue lakuin buat istilahnya di umur segitu aja gue udah bisa nilai, wah nih bokap gue gimana sih ini gitu. Ngebela lah istilahnya, walaupun cuman narik rambut dia doang gitu. Maksudnya nggak terima lah. Masih banyak jalan maksudnya buat diskusiin gimana atau apa. Ini main emosi aja, main nendang aja. Itu berlangsung berapa lama? Apanya? Ya KDRT itu. KDRT-nya? Ya sampai umur di berapa ya kemarin meninggal. Ada dah 13 atau berapa lah, lupa gitu, nggak ngitungin juga. Pokoknya semenjak dia ada masalah itu, bangkrut, ya jadi luntang-lantung nggak jelas, akhirnya jadi supir, bikin masalah lagi, baru ya itu udah pokoknya selalu begitu sampai akhirnya di penghujung usianya ditobat, alhamdulillahnya jadi guru ngaji. Tapi berarti bokap lo tuh apakah setiap ada masalah dia kayak gitu, atau memang ada masalah atau nggak ada masalah dia emosional gitu? Sebelum dia tobat, kalau setiap ada masalah kayak gitu. Tapi semenjak dia kayak mulai mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa tuh, ya mulai reda tuh. Walaupun ada masalah dia lebih pakai kepala dingin dulu. Berubahnya mau pas berapa bulan mau meninggal gitu. Itu. Perlakuan kasar itu hanya untuk orang nyokap lo atau sama anak-anaknya juga? Kalau di rumah sih, kalau ada masalah ya sama nyokap.
Cuman kalau yang gue dengar di luar, dia emang orangnya gitu, keras di jalan. Jadi ya istilahnya selama dia yang menurut dia bener ya dia bakal kayak gitu. Itu orangnya. Lu berapa bersaudara? Dua. Dua. Lu pernah nggak mendapatkan kekerasan fisik ataupun verbal? Kalau gue sendiri nggak pernah kekerasan fisik sih ya, cuman ini aja verbal gitu. Verbal. Iya, mental. Mental. Iya. Itu biasanya karena masalah apa? Paling apa ya? Ketriggernya tuh kalau depresi itu kadang penyebabnya suka nggak jelas. Cuman waktu itu kebetulan karena pandemi kan kondisi juga nggak jelas kan. Jadi tiba-tiba sedih aja, sedih sendiri. Bukan, maksud gue, lu sebagai anak pernah mendapatkan KDRT secara verbal oleh ayah lu tuh karena kenapa? Ya karena itu, nyaksiin itu, kekerasan itu. Tapi lu nya pernah berbuat salah sebagai anak gitu di mata seorang orang tua? Oh enggak sih, kalau almarhum dia sama anaknya nggak pernah ini itu. Cuman kekurangannya itu aja dia. Kalau kepentok masalah, ketahuan salah ya itu begitu. Jadi semuanya kena gitu. Ya betul. Satu rumah gitu Satu kena. rumah iya jadi kena. Walaupun misalnya sebenarnya lu nggak ngelakuin kesalahan, tapi lu kena imbas. Kena. Dengar suara dulu tuh takut banget gue sama dia. Suara apa? Suara dia ngebentak nyokap juga udah langsung gede banget. Iya. Ngedon langsung ngedon. Langsung udah ya ribut lagi nih ibaratnya gitu. Gue kemana nih, masih kecil dulu dan sampai SMP pun masih begitu. Jadi dari kelas 5 dari umur 5 tahun sampai sampai dia belum tobat itu guys. SMP dah, SMK deh kelar, semua masalah kelar SMK. Menjak dia tobat tuh gue SMK dia udah mulai ngajar ngaji, teman-temannya bikin majelis taklim gitu di rumah ngumpul. Nah untungnya dia tobat berubah istilahnya, belajar sama pengalaman dia mungkin ya, atau gimana nggak tahu deh. Impactnya tuh apa yang lu rasain melihat orang tua lu tuh bertengkar, ya secara verbal, fisik juga kena. Tuh impact yang lu dapetin nih sekarang apa gitu? Traumatis sih, traumatis sampai sekarang, selalu ingat banget gitu. Ingat banget kejadiannya, sampai pintu kamar mandi yang di rumahnya itu gue ingat. Sampai pintu kamar mandi. Iya semua bentuk di waktu lokasi nyokap gue di kena kekerasan itu ingat semua detail-detailnya apa sampai sekarang. Masih kecil ya. Iya, dan di situ ya merekam jelas gitu detailnya, apanya, kondisi suasananya gitu. Itu yang lu bawa trauma sampai sekarang. Betul sampai sekarang. Lu jadi takut gak sih punya hubungan atau? Kalau takut sih enggak, cuman lebih kayak belajar aja. Nanti kalau punya anak, misalnya ada problem ya, sometimes sama istri atau apa, ya lebih baik diskusinya anak nggak usah tahu gitu. Atau misalnya anak yang masih kecil, ya suruh kemana kayak dia main atau gimana, kita berdiskusi berdua. Tapi dengan cara yang baik-baik, nggak kayak gitu ya, istilahnya lebih belajar aja sih. Kalau takut buat menjalin hubungan enggak. Oke, anak kecil itu kan peniru ulung ya. Iya betul. Apalagi dia meniru orang tuanya, pastinya orang sekitarnya. Lu terekam nggak bahwa kalau misalnya nanti gue besar, gue jadinya kayak gitu? Ada nggak lu rasa kayaknya jadinya lu jadi marah-marah juga gitu ketika lu punya masalah? Ngerti, iya. Ada impactnya sekarang kayak gitu? Kalau gue jujur lebih dendam ke beliau. Dendamnya apa? Gue harus lebih baik dari dia. Jangan sampai gue berkeluarga gue kayak dia waktu sebelum tobat ya. Iya gitu. Jangan sampai gue kayak dia. Jangan sampai gue nggak jujur sama istri gue nanti. Jangan sampai gue ngelakuin hal-hal aneh deh. Itu aja. Terus ketika sekarang lu udah dewasa kayak gini, lu punya masalah, biasanya lu kayak gimana mengatasinya? Kemarin sempet kena depresi. Lu? Iya. Bagaimana lu tahu itu depresi? Jadi lu langsung ke dokter? Jadi gue kena GERD. Nyokap udah panik kan, udah rasa itu udah hampir meninggal rasanya. Ke dokter, dokter diagnosis, wah ini dek kamu pikiran katanya.
Ya terus ceritain tuh sama nyokap segala macam. Oh ya udah kamu ketemu sama psikolog katanya tuh. Terus pas keesokan harinya gue kayak ngeremehin, nganggap remeh kalau penyakit mental tuh istilahnya apa ya, denial kali ya, denial, nganggap Nolak. enggak, gue laki, masa masalah gini aja Cemen banget, betul, masa masalah gini aja gue nggak bisa ngatasin. Dan ternyata itu salah. Dan makin lama numpuk dan meledak. Bom waktu ya. Bom waktu, betul, meledak parah. Marah-marah tuh sama nyokap segala macam, ngelempar segala macam, dan hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri. Iya, hampir bunuh diri. Kalau misalnya kasus paling parah, lu marahnya kayak gimana? Apa yang lu lakuin? Ya itu mukul apa yang di depan gua aja. Apa aja gitu? Apa aja, nggak mandang mau kaca mau apa, tembok, kayu atau apa. Jadi lebih ke nyakitin diri sendiri lu? Iya, pokoknya kalau udah kumat tuh rasanya diri sendiri tuh kayak pengen dibunuh gitu. Kumat itu pasti ada yang ke-trigger gitu. Iya. Karena apa? Biasanya karena tekanan dari ini aja sih, masalah yang dulu masih jadi pengangguran segala macam, langsung stres sendiri lah intinya. Padahal orang tua gue nih, nyokap gue khususnya, dia nggak pernah ngeberatin gue sama sekali. Jadi istilahnya lu mau jadi apapun, mau jadi ini itu, asal lu tanggung jawab aja tuh. Padahal dia nggak pernah kayak lu harus kerja, bulan besok lu harus kerja, gue nggak mau tahu, ibaratnya gitu kan. Biasanya orang-orang tua lain gitu. Nyokap gue nggak, bebas mau ngapain aja asal lu tanggung jawab gitu. Tapi lu ada rasa nggak enak sendiri. Betul. Jadi di hati kayak, aduh mau sampai kapan sih kayak gini gitu. Mau sampai kapan sih gue kayak diem aja, padahal gue udah usaha sana sini tapi emang belum nemu hasilnya, mau gimana lagi ya kan. Itu aja sih. Nyokap gue nggak pernah nuntut ini itu dia. Tapi abis itu lu sempat ke psikolog? Enggak. Kenapa? Karena pertama biayanya ya. Kan kemarin ditawarin psikolog itu dari dokter puskesmas itu, dia magang di tempat itu, mahasiswa juga sama. Terus gue kayak ya udahlah, ngapain kan, ntar juga minum obat sembuh. Ternyata ya emang GERD-nya sembuh, tapi mentalnya nggak sembuh. Itu masih ya kayak bom waktu aja gitu. Paling parah ya itu tadi, udah megang pisau, udah hampir gini-gini lah, nggak jelas dah pokoknya. Dan itu disadari. Pokoknya nyokap gue itu dia nyelamat gue lah ibaratnya. Kalau nggak ada dia mungkin udah nggak di sini. Lu kan nggak ke psikolog, mungkin ya karena lu bilang lu takut dibilang cemen dan biaya gitu ya. Betul. Terus mengatasinya lu apa nih? Kalau gue pribadi mengatasi hal ini, gue sendiri ya pribadi ya, nyari hal yang gue senang aja. Apa tuh? Lu senang apa? Gue kalau misalnya udah ada tanda-tanda buat kambuh nih, ya udah nelpon temen, kita gitaran yuk, atau kita ke studio musik yuk, kita ngeband atau segala macam, kita main musik, kalau nggak kita ngegame di rumah, main konsol segala macam, udah gitu aja. Dan itu worth it sih buat gue, cuman nggak tahu yang buat yang lain ya. Kalau gue gitu, nyari hal yang lu seneng aja apa ya, karena self healing orang masing beda-beda betul ya. Kalau gue itu main musik aja, karena sebelum gue main musik juga kayaknya aneh gitu perasaan, tapi kalau sudah main musik udahlah plong gitu, kayak ada emosi apa ya, kayak gumpalan gede gitu keluar dari badan gue ketika gue abis nyanyi atau apa segala macam gitu. At least berarti lu sudah mengurangi untuk menyakiti diri lu sendiri. Betul. Sejauh ini udah jarang kambuh. Oh, udah jarang. Lu kan tadi berdua bersaudara ya. Lu pernah nggak sih kakak lu curhat bahwa ya nih kayaknya mental gue juga sakit gitu? Kalau itu nggak pernah sih, dia nggak pernah curhat kayak mental gue gini enggak. Dia orangnya soal kayak gitu dia nggak ngomong. Berarti kalian nggak terlalu dekat atau gimana? Deket, cuman kalau masalah mental kayak gitu dia lebih pribadi sih, masing-masing aja gitu. Masing-masing aja. Cuman dia tahu gue kena depresi. Oh, dia tahu. Tapi dia pun kena depresi atau ya kan orang beda-beda ya. Iya, mungkin kena, cuman dia nggak tahu sih gejalanya dia gimana kan, soalnya udah sama suaminya sekarang. Oh, dia sama suaminya. Iya. Juga gue nggak tahu juga dia kenapa, nggak pasti kena lah mungkin ya. Cuman
dia kadang udah berkeluarga, udah punya anak juga, Ekspresinya beda-beda mungkin ya. cara pengekspresiannya beda-beda. Betul. Betul ya. Terus harapan lu apa nih ke depan? Soal harapan sih ya gue pengen lebih baik dari sebelumnya aja sih, itu aja. Kalau masalah rezeki, saya ikutin jalan yang gua kuasa aja, mau jadiin apa ke depannya gitu. Soalnya gue kalau ngerencanain sesuatu tuh pasti ujung-ujungnya gagal, entah kenapa, tahu. Ya tapi di mindset lu jangan Iya, gitu juga kalau di lah. mindset impian besar udah ada. Impian utama tuh kalau misalnya gue gagal jadi musisi, ya gue jadi guru paling. Udah. Apa aja yang penting berkah Iya, lah. betul. Kalau misalnya gue gagal jadi musisi, gue jadi guru atau apalah gitu lah, karyawan biasa. Tuh. Tapi tetap main musik, soalnya itu obat gue. Iya. Iya. Self Healingnya betul. Lu ada nggak yang pengen lu sampein ke para pendengar podcast sekarang, ataupun untuk nyokap lu yang udah berjuang banget nih dari lu masih kecil sampai sekarang? Ya. Untuk para pendengar podcast ini, kalau misalnya kalian punya gejala-gejala yang mengarah ke mental illness atau penyakit-penyakit depresi atau segala macam, lebih baik dikonsultasikan, jangan didiemin atau didiamkan aja gitu. Dan jangan malu ke psikolog. Gue adalah contoh orang yang terlalu gengsi untuk ke psikolog gitu. Dan untuk mama, terima kasih udah nyelamatin hidup Rehan. Kalau nggak ada mama mungkin Rehan udah ngelakuin hal aneh lah gitu. Iya. Ya oke. Jadinya gue juga ini pembelajaran banget ya buat gue bahwa ya ternyata memang benar golden age itu menentukan. Betul. Jadi antara lu bertahan demi anak tapi ribut terus, betul, atau gimana baiknya? Bagi kalian yang mau ceritanya diangkat di podcast ini, bisa banget nih DM via Instagram ataupun komen. See you on next video. Bye bye. Thank you ya Mas. Iya. Lu berarti masih kuliah ya? Masih kuliah. Semester 3. Oh semester. Mau TW 4 sih. Jurusan? Manajemen informatika. Manajemen informatika. Kenapa nggak ngambil nyeni juga? Mahal IKJ. Oh. Sorry Wak, gue nggak tahu. Oh mahal. Mahal. Kalau almarhum punya tambang batu bara sih iya. Iya amin lah ya.